Halo, selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 1 kelas A akan mempresentasikan tentang pemeliharaan induk babi beranak, mata kuliah manajemen dan kesehatan babi yang diempu oleh Dr. Insinyur Putu Sampurna MS. Adapun anggota dari kelompok 1 kelas A yaitu Lola Yolanda BR Barus, NIM 17032, Fasya Abimata, NIM 18071, Milo Putus Warniti, 19003, Kezia Joana Limarta, 19006, Imade Bayu Prayuda, NIM 17050, ada Aditya Fauzan, NIM 19001, ada Siti Putri Indah Mentari, NIM 19004, ada Nur Hasyat N, NIM 19007, ada Agatha, NIM 17077, 17077, ada Lili Sin Ina Indayani, NIM 19002, Rahma Anissa Prayoko, NIM 19005, dan saya sendiri Wayan Saifani, NIM 19008. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian ternak induk beranak. Nah, ternak induk beranak ini adalah ternak babi betina yang dijadikan sebagai indukan untuk menghasilkan anakan babi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Indukan harus memiliki organ reproduksi normal dan sehat agar dapat menghasilkan bibit yang bagus. Selain itu juga, semakin banyak puting susu, semakin baik induk tersebut, sehingga jika anaknya 10 ekor, maka ada cadangan puting susu untuk anak-anaknya yang kalah berebut. Selain itu juga, untuk memilih induk beranakan yang bagus juga harus mempunyai sifat keibuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya itu ada perkandangan. Kandang induk yang efisien itu merupakan kandang yang nyaman bagi induk dan sekaligus nyaman bagi anak-anak yang dilahirkan, sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan kesempatan hidup pada kandang tersebut. Jadi pada pokoknya itu kandang babi induk bisa dibedakan antara kandang individual dan kelompok. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Konstruksi kandang individual merupakan kandang tunggal di mana kandang hanya terdiri dari satu baris kandang dan satu ruangan hanya disediakan untuk satu ekor babi. Atap bagian depan itu dibuat lebih tinggi daripada bagian belakang dan pada saat hujan, atap bagian depan diusahakan bisa ditutup. Lantai pada ren atau halaman pengumbarannya dapat dibuat dari pasangan semen, tanah, atau batu yang juga menjadi tempat induk makan. Sedangkan untuk dinding depan bisa dibuat dari tembok, bambu, papan, atau bahan lain seperti anyaman kawat. Apabila dinding itu bahannya dari kawat, diusahakan dengan anyaman yang kecil dan kuat agar anak babi tidak bisa keluar. Kandang ini perlu dilengkapi dengan guardrail atau pintu penghalang yang terletak di dalam. Gunanya ini untuk mencegah anak babi mati tertindih. Lalu juga dilengkapi dengan lampu pemanas, tilam dari jerami kering yang bersih, serta dilengkapi dengan tempat makan khusus untuk anak babi. Tempat makan ini diberi pagar pemisah agar induk tidak bisa mengganggu makanan yang diberikan kepada anak-anaknya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya ada kandang kelompok. Pada dasarnya kandang induk kelompok ini sama seperti pada kandang individual. Biasanya konstruksi kandang ini ialah kandang ganda sehingga bisa dilengkapi dengan gang atau jalan yang dapat dipakai untuk memberikan makanan dan air minum. Sedang alat perlengkapan lainnya sama seperti pada kandang tunggal. Ya, next. Baiklah, adapun syarat-syarat pemilihan bibit pada babi.
Tentu saja harus babi yang sehat. Lalu letak putingnya harus simetris. Bagian kiri dan kanannya 12. Lalu ambingnya besar, saluran darah terlihat jelas. Tubuhnya panjang, kaki tegap dan kokoh. Lalu tubuh padat dan kompak. Dan sanggup menjaga anak sampai lepas susu. Sebaiknya berasal dari induk yang sering menghasilkan anak banyak, seperti lebih dari 5 ekor dalam satu kali kelahiran, lalu penjantan yang mampu kawin serta menghasilkan anak lebih dari 5 ekor. Oke, next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang yaitu pelaksanaan seleksi. Untuk memilih babi dewasa yang hendak dijadikan bibit bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ini yaitu pemilihan, yang pertama pemilihan individu, yang kedua pemilihan atas hasil produksi, yang ketiga pemilihan berdasarkan silsilah. Yang pertama pemilihan individu. Pemilihan individu ini terutama berpangkal pada yang pertama kesehatan, yang kedua itu kesuburan dan sifat keibuan. Terus pemilihan atas hasil produksi. Adapun hasil keturunan yang dimaksud antara lain jumlah dan berat anak pada setiap kelahiran hendaknya merata. Yang kedua, angka kematian sampai pada penyapihan rendah. Yang ketiga, pertumbuhan berat badan cukup bagus. Yang keempat, temperamen induk-induk yang temperamennya jelek harus diakhir. Yang kelima, bentuk luar hasil babi yang baik, yaitu di mana seperti bentuk kepala, tubuh, bahu, dan perut. Next. Baik, selanjutnya saya akan pemilihan berdasarkan silsilah. Babi-babi yang hendak dipakai sebagai bibit harus diketahui jenis atau bangsa serta tipenya. Pemilihan terhadap suatu bangsa babi atau strain yang hendak diternakan tentu saja tergantung pada kesenangan peternak dan lingkungan di mana bangsa tersebut sudah banyak diternakan. Dan selanjutnya, untuk mengetahui bangsa babi tersebut termasuk tipe pedaging atau spek, bisa diamati pada bentuk luarnya. Adapun perbandingan sifat-sifat terpenting dari kedua tipe ini, yaitu yang pertama, pada bentuk badan untuk tipe spek, pendek, lebar, dan dalam, dan untuk pedaging panjang. Untuk kepala pada tipe spek agak pendek dan rahang berat. Lalu untuk pedaging agak panjang dengan rahang ringan. Untuk bagian tubuh, untuk tipe spek, bahu lebar dalam, lalu untuk pedaging ringan dan dada dangkal. Untuk bagian tengah, tipe spek pendek lebar dan untuk pedaging lebar panjang. Lalu pada bagian belakang, tipe spek lebar, pendek, bulat berlemak. Lalu pada pedaging lebar, panjang, dan silang segi 4 dengan ham yang dalam. Lalu pada bagian kaki, tipe spek pendek, lebar, dan pedaging agak ringan. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jika ingin memberi pakan untuk induk beranak, bahan kandungan yang seratnya kasar relatif rendah, sekitar 7%, kemudian serat kasar yang tidak terlalu tinggi dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konstipasi pada saat hendak melahirkan. Untuk mengatasi konstipasi ini, babi bisa ditolong dengan diberikan obat pencahar, misalnya garam Inggris sebanyak 1 sendok makan yang dicampur dengan makanannya. Pemberiannya ini dilakukan beberapa hari sebelum dan sesudah melahirkan. Pada saat ini, jumlah ransum bisa dikurangi, tapi harus betul-betul bermutu. Next. Terus ada kadar protein tinggi 18,5%, 66 protein tinggi diperlukan untuk pertumbuhan embrio dan persiapan produksi air susu. Untuk induk yang tidak menyusui atau tidak bunting kurang lebih 2 kg per ekor dalam sehari. Untuk induk babi yang bunting sebanyak kurang lebih 2,5 kg per ekor per hari. Untuk induk menyusui 2 kg per ekor per hari ditambah dengan jumlah anak dikalikan 0,25 kg per ekor per hari. Next.
Untuk pemeliharaan induk beranak sendiri pada dasarnya itu sama dengan pemeliharaan induk yang bunting ataupun tidak bunting. Pada induk yang bunting biasanya lama bunting berkisar 112 sampai 115 hari. Lalu induk bunting juga harus dirawat agar badannya kuat dan melahirkan anak yang sehat dengan memberikan pakan yang baik dan pakan dalam bentuk basah atau halus. Nah, pakan yang baik ini harus pakan yang berkualitas bagus untuk mencukupi nutrisi dari induk maupun anaknya itu sendiri. Oleh karena itu, penyusunan ransum dalam hal ini sangat penting. Lalu makanan basah dan halus ini dimaksudkan untuk menghindari kotorannya mengeras, sebab kotoran yang mengeras akan menimbulkan konstipasi dan stres pada indukannya, sehingga kerap kali mempersulit jalannya kelahiran. Nah, apabila hal ini terjadi, dapat diberikan obat pencahar. Lalu saat bunting tua, induk hendaknya diberikan kesempatan untuk banyak bergerak. Sebenarnya bukan hanya pada induk yang tua, tapi pada babi-babi yang sedang bunting juga agar diberikan banyak bergerak karena biasanya babi yang bunting itu badannya kemungkinan menggemuk. Nah, tubuh yang terlampau gemuk ini mengakibatkan peredaran darahnya kurang lancar sehingga menimbulkan kesulitan dalam kelahiran. Lalu, induk yang akan beranak harus ditempatkan di kandang tersendiri atau di kandang pisah. Lalu selanjutnya, kita juga harus memperhatikan tanda-tanda induk yang akan melahirkan, di mana perutnya cenderung menurun karena adanya kontraksi rahim. Lalu vulvanya merah dan membesar. Ini biasanya terjadi 36 jam sebelum melahirkan, lalu nafsu makannya berkurang dan sangat gelisah, seringkali mengumpulkan sarang, kaki sering dihentak-hentakan dan kerap kencing yang disebabkan oleh kontraksi rahim. Selanjutnya induk melahirkan. Kelahiran biasanya berlangsung 1-12 jam. Jika kesulitan mengejan, induk disuntikan oksitosin. Lakukan pemeriksaan saluran kelahiran, induk diistirahatkan, mencegah rahim keluar, plasenta jangan sampai termakan induk. Untuk anak babi baru lahir, selapat lendir dibersihkan agar tidak menutupi hidung, tali pusar hendaknya dibiarkan putus sendiri, dan setelah lahir langsung disusui induknya. Next. Selanjutnya ada pengobatan babi beranak. Nah, babi yang baru saja melahirkan sangat rentan mengalami kejadian susu yang macet atau susah keluar pada induknya. Oleh karena kejadian ini, peternak bisa saja rugi karena dapat menyebabkan puting pada induk babi yang membengkak dan induknya pun bisa terserang demam. Selain itu, induk babi yang baru saja melahirkan juga dapat tertular penyakit yang disebabkan oleh diantaranya adalah bakteri, virus, dan parasit. Nah, untuk pengobatannya, yang paling utama adalah bisa dengan sanitasi kandang menggunakan Lysol, Kreolin, ataupun Iodofor. Untuk induk yang terinfeksi endoparasit atau cacing bisa dengan menggunakan obat piperazin yang dilarutkan dengan air. Dosis yang dipakai itu sesuai dengan berat badan induk tersebut. Kemudian, bila terinfeksi ektoparasit seperti skabies bisa dengan menggunakan obat skabisik atau wormectin. Untuk yang terinfeksi virus, karena induk babi yang baru melahirkan tidak bisa divaksin, bisa dengan menggunakan larutan sanitasi seperti cairan caustic soda 2%, dan untuk yang terinfeksi bakteri bisa dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan strain bakteri yang menyerang seperti penisilin dan streptomycin. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1A. Terima kasih.